Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas UTS kami yaitu mengenai materi manajemen knowledge atau manajemen pengetahuan. Yang pertama-tama, saya perkenalkan dulu anggota kami yaitu yang pertama ada Naria Alia dengan NPM 20042010045. Yang kedua ada Diner Banjar Nahor dengan NPM 20042010050. Yang ketiga ada Divari Datul Aisyah dengan NPM 20042010067. Dan yang keempat saya sendiri Angga Satria Kanendra dengan 20042010077. Yang kelima ada Yosep Santuvino Rosso dengan NPM 20042010087. Selanjutnya akan dijalankan oleh teman saya. Pengertian manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh para akademisi bernama Nonaka, Takeuchi, dan Davenport. Knowledge management atau manajemen pengetahuan yaitu serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan meningkatkan informasi yang ada di suatu perusahaan. Secara umum, tujuan dari knowledge management yaitu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Kita akan membahas terkait pentingnya knowledge management. Knowledge management sangat dibutuhkan untuk suatu perusahaan, apapun itu skalanya, baik kecil, menengah, maupun besar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, kenapa manajemen pengetahuan atau knowledge management itu begitu penting bagi sebuah usaha? Berikut ini alasannya. Yang pertama, ada efisiensi proses dan pengambilan keputusan akan semakin meningkat. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan akan menjadi mudah dan juga efektif dengan menggunakan knowledge management. Hal ini membantu mereka memperoleh akses pendapat dan juga pengalaman yang berbeda. Yang kedua, ada akses terhadap informasi dan pengetahuan menjadi lebih mudah. Knowledge management membuat pencarian informasi maupun mencari orang yang mempunyai informasi tersebut yang sangat diperlukan bagi perusahaan itu menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien, teman-teman. Yang ketiga, ada efisiensi tiap unit operasional menjadi lebih baik. Kemudahan dan juga kecepatan akses atas adanya informasi baru pada seluruh bagian organisasi akan membuat setiap staf maupun karyawan mampu bekerja lebih cepat. Selain itu, dengan adanya teknologi kolaborasi sosial juga mampu memperbaiki performa perusahaan secara umum. Yang keempat, ada penciptaan inovasi dan perubahan yang semakin cepat. Karena informasi yang didapatkan bisa dengan mudah dan cepat, maka diharapkan suatu inovasi dan perubahan dapat segera dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kelima nih, ada kepuasan pelanggan yang akan meningkat. Nah, karena kecepatan informasi, karena kecepatan inovasi dan perubahan dikarenakan knowledge management ini, maka otomatis kepuasan pelanggan akan meningkat. Karena nilai perusahaan itu meningkat, teman-teman. Jadi, itulah pentingnya manajemen pengetahuan atau knowledge management yang harus mendasari kita dalam membuat keputusan, dalam mengorganisir suatu organisasi. Masuk ke dalam elemen-elemen utama. Terdapat 4 elemen utama manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama elemen yang mempunyai sifat diskrit yang mana tidak mempunyai arti bila tidak diproses, termasuk di dalamnya jenis data seperti kata, angka, kode, tabel, sampai basis data tertentu. Yang kedua adalah data yang sudah diproses. Elemen ini merupakan elemen yang menjadi menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lainnya, sehingga elemen tersebut akan mempunyai arti lain. Fungsi tersebut bisa berupa konsep, gagasan, ide, kalimat, ataupun cerita yang sangat sederhana. Yang ketiga ada elemen yang adalah keserangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Pengetahuan ini mencangkup kerangka kerja yang konseptual, yang fakta, cerita kompleks, teori, dan aksioma. Yang keempat ada elemen yang terakhir, yaitu hasil terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan
suatu kesimpulan untuk mengambil keputusan, seperti paradigma, buku, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, dan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini jenis-jenis knowledge management. Yang pertama ada tesis atau know-how. Jenis pengetahuan ini masih berbentuk pemikiran yang terdapat di dalam otak manusia. Tesis termasuk bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan diartikan dalam bentuk yang lain yang lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan tesis yang diambil dari sumbernya yaitu intuisi, pengalaman pribadi, dan juga konteks yang cenderung tidak pasti. Yang kedua, explicit atau know what. Kebalikan dari tesis, explicit adalah suatu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga diartikan dalam wujud yang lain yang lebih terstruktur. Pengetahuan jenis ini juga mudah dijelaskan dalam media tertentu, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen pengetahuan. Keuntungan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah sebagai tempat bekerja akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, upaya membuat suatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif guna meningkatkan adanya kolaborasi antara setiap staf yang berada di dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya optimasi di dalam proses pelatihan. Yang keempat, semakin meningkatnya retensi dan kebahagiaan karyawan karena adanya peningkatan ilmu. Yang kelima, pengetahuan, pelatihan, serta inovasi, mengetahui tren pasar lebih awal dan bisa berada dalam satu langkah lebih maju daripada kompetitor lainnya. Kerugian manajemen pengetahuan. Yang pertama, sulit untuk menemukan cara yang efisien dalam mencatat pengetahuan seputar bisnis. Yang kedua, seluruh informasi dan juga sumber terkait akan menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga, mendorong setiap individu untuk saling membagi, menggunakan, dan juga menerapkan pengetahuan yang sudah ada menjadi lebih sulit. Yang keempat, akan sulit dalam mengintegrasikan knowledge management dengan seluruh tujuan dan juga strategis bisnis perusahaan. Yang keenam, memilih dan menerapkan teknologi knowledge management akan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Yang ketujuh, memerlukan waktu pengintegrasian knowledge management ke dalam proses dan juga sistem informasi yang sebelumnya memang sudah ada. Melalui pemaparan materi oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen pengetahuan ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya manajemen pengetahuan, semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait bisnis atau operasi yang dilakukan secara lebih mendalam. Salah satu keuntungan manajemen pengetahuan adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan salah satu kerugian atau tantangan dalam manajemen perusahaan yaitu memerlukan waktu untuk mengintegrasikan manajemen perusahaan ke dalam proses. Bila kesimpulan sudah disampaikan oleh teman saya, apabila di kelompok ini ada salah kata yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.